Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7A dan 7B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar di rumah. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami informasi penting dalam teks deskripsi. Kita lanjut ke materi. Nah, untuk materi kita adalah informasi penting dalam teks deskripsi. Ibu akan menjelaskan dulu. Di sini adalah dalam informasi penting tadi, yaitu setiap bacaan memiliki informasi penting, bukan hanya di dalam teks deskripsi, tetapi dalam teks yang lain juga memiliki informasi penting. Nah, yang disebut dengan informasi penting itu adalah merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf bacaan. Nah, yang disebut dengan ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Di sini penulis selalu mengulang kata atau frasa tersebut sehingga sering disebut dengan kata kunci. Next, ide pokok setiap paragraf terdapat dalam kalimat utama. Yang disebut dengan kalimat utama yaitu dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok setiap paragraf. Paragraf yang memiliki ide pokok di awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Diulangi, paragraf yang memiliki ide pokok di awal disebut paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf dengan ide pokok terletak di akhir itu disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf dengan pokok pikiran terletak di awal dan akhir paragraf disebut dengan deduktif dan induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, untuk mencari informasi penting tadi, ini Bu jelaskan secara detail. Untuk informasi penting atau ide pokok di nomor 1 itu adalah bisa ada di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf, bisa juga di awal dan akhir paragraf. Tapi untuk ide pokok itu paling sering keluar adalah di awal paragraf. Jadi di dalam teks deskripsi itu contohnya memiliki 5 paragraf. Nah, kalau 5 paragraf berarti dia punya 5 ide pokok. Nanti kalian cari sendiri di internet atau di YouTube bagaimana sih contoh dari ide pokok dalam setiap paragraf. Ya, baiklah anak-anak Ibu kelas 7A dan kelas 7B. Nah, untuk cara menentukan informasi teks deskripsi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita membaca keseluruhan teks deskripsi. Maksudnya adalah jangan hanya dilihat teks tersebut, sama seperti kalian diberi bahan ajar di setiap pembelajaran itu kalian dengarkan, kalian lihat, dan kalian pahami. Kalau kalian tidak mendengar dan tidak memahami apa yang disampaikan dalam bahan ajar tersebut, berarti kalian tidak bisa menemukan yang namanya ide pokok dalam
bahan ajar tersebut. Nah, itu yang disebut dengan membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi kita membaca atau kita mendengar. Yang kedua itu adalah memahami isi teks. Setelah kita membaca, sambil kita memahami apa sih teks deskripsi tersebut. Oh, ini maksud dari teks deskripsi atau bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jadi kalian jangan hanya mendengar, tetapi kan pahami materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Dan yang ketiga itu adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Tadi di awal pertemuan sudah Ibu jelaskan apa itu yang disebut dengan ide pokok. Nah, untuk ide pokok itu tadi ada di setiap paragraf, bukan di dalam satu paragraf, tetapi dalam setiap paragraf teks deskripsi. Ibu contohkan ada 5 paragraf dalam teks deskripsi, berarti ada 5 ide pokok. Ibu rasa anak-anak kelas 7A dan kelas 7B mampu memahami apa yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu jelaskan di dalam materi kita tadi adalah menemukan informasi-informasi penting dalam teks deskripsi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti silahkan kalian tanyakan di timeline saat pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang kelima setelah ini.